Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari Program Studi Pendidikan Biologi Kelas B tahun 2020. Kelompok kami beranggotakan saya, Dea Fitria Viva dengan NIM 2000827 dan saya Najwa Jasiratul Jana dengan NIM 2005390. Dan saya Puput Triasari dengan NIM 2008468. Kami akan membahas mengenai Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi 4.0. Saat ini, kita sedang berada di zaman atau era yang bernama revolusi industri 4.0, di mana salah satu cirinya adalah semakin berkembangnya penggunaan teknologi dan informasi. Revolusi industri 4.0 juga memungkinkan setiap negara mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya secara internal dari segala bidang. Namun, revolusi industri 4.0 juga dapat mengubah pola dan relasi antara manusia dengan mesin loh. Tentunya, hal tersebut akan menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pancasila merupakan dasar yang kuat dalam menjawab tantangan-tantangan masa depan. Lalu, kira-kira apa saja ya yang menjadi tantangan dari revolusi industri tersebut? Dan bagaimana cara dalam menghadapi tantangan tersebut berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Untuk itu, mari kita simak terlebih dahulu beberapa pendapat dari narasumber yang telah diwawancarai. Bersama narasumber kita, halo Ibu. Ya, Baik, apakah saya boleh bertanya mengenai beberapa hal? boleh. Baik, yang untuk mempersingkat waktu, kita kan sering mengenal banyak istilah mengenai revolusi industri 4.0. Nah, menurut Anda, apakah Anda tahu apa itu revolusi 4.0? Ya, menurut saya revolusi 4.0 itu adalah di mana suatu kondisi di zaman sekarang ini teknologi semakin besar. Itu menurut saya. Jadi banyaknya perkembangan-perkembangan yang awalnya itu kita sedikit ya tentang teknologi, tapi sekarang semakin tambah besar sehingga lebih maju dan lebih mudah. Ya, baik, Kak. Lalu, menurut Anda, apa saja sih tantangan yang kita hadapi di era revolusi 4.0 ini? Ada beberapa tantangan ya, contohnya menurut saya karena sekarang teknologi semakin besar, adanya informasi itu cukup tersebar luas. Jadi bisa jadi sekarang banyak sekali berita-berita hoax atau fake ya, atau kurang tepat gitu untuk berita-beritanya. Kemudian ternyata banyak informasi juga hoax, terus kemudian semakin sedikitnya kepribadian gitu karena banyaknya informasi, kemudian internet, jadi sehingga kepribadiannya menurun gitu, baik itu karena etika ataupun etikat baik dan lain-lain menurut saya. Untuk yang terakhir, lalu menurut Anda, apa sih hubungan Pancasila? Karena kita kan ideologinya adalah Pancasila. Nah, menurut Anda, apa sih hubungan antara Pancasila ini dengan revolusi industri 4.0 ini? Sangat berhubungan ya, tadi sesuai dengan yang saya gagaskan gitu ya. Semakin tingginya teknologi, remaja-remaja ini generasinya harus ditambahkan dengan nilai-nilai Pancasila, baik itu ketuhanan, kemanusiaan, etikat baik dan lain sebagainya. Itu sangat berhubungan. Jadi alangkah baiknya kepada anak-anak generasi sekarang gitu, kita harus mencontohkan dari nilai-nilai. Oh, baik. Terima kasih atas waktunya. Ya, mungkin Mohon maaf ya kalau misalkan menurut sayanya kurang memahamkan ataupun sedikit ilmu. ya, terima kasih, tidak apa-apa. Mungkin itu dari narasumber kita yang pertama. Kemudian terima kasih. Pada saat ini kita sedang berada pada era revolusi industri 4.0. Anda apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi 4.0 itu adanya teknologi semakin canggih dan internet. Jadi contohnya kita tuh bisa membeli kebutuhan melalui internet. Jadi kebutuhan makanan, pakaian, apapun itu. Jadi bisa memenuhi kebutuhan kita. Lalu apa saja
saja tantangan yang Anda hadapi pada saat era revolusi ini? Adanya evolusi itu internet itu adanya individualisme dan hedonisme, dan media sosial malah kitanya makin candu gitu. Iya. Nah, terus karena kita negara Indonesia yang berideologi Pancasila, Anda bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila? Dengan cara kita tuh menanamkan diri kita sendiri dengan Pancasila dan tidak berpengaruh kepada teknologi ini saat ini. Nah, itu dia tadi beberapa pendapat dari narasumber yang telah diwawancarai. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, kita mengetahui bahwa tantangan di era revolusi industri 4.0 itu sangat banyak. Seperti diantaranya itu adanya masalah keamanan teknologi, di mana informasi dapat menyebar secara cepat, luas, dan juga dengan mudah. Maka dalam penggunaannya pun tidak hanya berdampak positif, namun ada dampak negatifnya, yaitu kecanduan teknologi serta menurunnya karakter kepribadian bangsa seperti individualisme, hedonisme, penyebaran berita-berita hoaks, dan sebagainya. Lalu, cara untuk mengatasi tantangan tersebut dapat dengan cara membumikan atau menonjolkan kembali nilai-nilai Pancasila. Sehingga dengan adanya pengembangan karakter melalui nilai-nilai Pancasila tersebut, manusia dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya dan tidak akan dapat dikendalikan oleh teknologi itu sendiri. Karena kita tahu bahwa Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap sebagai satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan model sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.